Oke, sahabat Kito Lestari, kita sekarang sudah bersama Mas Dior ya Mas ya? Ya Mas. Kali ini kita mau membahas soal lovebird paruh putih dan perbedaan rawatan jantan dan betina. Sekarang Mas Dior kan sudah menggeluti betina. Ya Mas. Nanti tunggu setelah pari-pari berikut ini kita tanya langsung ke Mas Dior. Ini Mas, untuk lovebird paruh putihnya jenengan sendiri tuh dari pertama kita ketemu ya waktu itu ya sampai sekarang jalan di lapangan itu rahasianya seperti apa Mas Dio? Rahasianya kalau burung yang saya pegang itu ya Mas ya, albino itu sebenarnya dari dulu tuh PR-nya itu burungnya susah mapan sebenarnya Mas. Susah mapan, terus dari saya memahami karakter maunya burung itu lumayan lama karena terkendala itu gantangannya kan susah, jadi paling gantang 1 minggu cuma 2 kali, jadi pemahaman di lapangan itu lumayan lama. Nggak saya sebelumnya kan pas gantangan masih buka kan bisa setiap hari cari settingan, setiap hari kita memahami karakter burung di lapangan. Kalau di rumah kan udah setiap hari lihat sih ya kalau di rumah. Cuma kan lamanya itu pas lagi nyari di lapangan itu Mas, nyari di lapangan. Masalahnya itu di lapangannya ya, mapan jalan di lapangannya ya, karena di rumah sendiri sudah jalan. Sudah enak. Karena terkendala dengan situasi lomba di area Banyumas Raya ya. Cilacap ya, susah untuk melatih ya Mas. Gantangannya susah sih Mas. Terus yang kita tanyakan ini aja Mas, untuk menjalankan paruh putih sendiri Mas, pertama kali Mas Dior megang paruh putih kan itu kan pertama diapain dulu Mas? Apa beda jemur sama pakannya beda apa gimana? Kalau waktu pertama burung di sini kan masih pakan kenceng Mas, masih cari-cari settingan juga sih. Juga pas di rumah juga sebelumnya belum enak, ibaratnya ditempel burung-burung lain itu masih susah buat bunyi keluar dobelannya, itu masih susah. Terus ya pertama kita di rumah kita cari karakter tuh burung maunya gimana, otomatis kan di lapangan itu nggak jauh beda Mas, nggak jauh beda karena kan kita di rumah burung udah enak, birainya udah enak, emosinya udah dapet, tinggal ke lapangan kan ketemu burung lain, ketemu burung konslet lain, otomatis kan birainya lebih tinggi. Jadi kita harus bener-bener jeli, ibaratnya kita rawat burung itu harus bener-bener mahamin burung di rumah itu maunya gimana, burung di lapangan itu maunya gimana. Tapi ada perbedaan nggak Mas, paruh merah sama paruh putih? Banyak sih Mas, kalau menurut saya yang sekarang saya pegang sih Mas. Contohnya seperti apa Mas Dio? Kalau burung paruh merah kan, kalau yang pengalaman saya yang udah saya pegang ya Mas ya, kalau burung paruh merah ibaratnya kalau burung udah keluar enak dobelan kan tinggal kita stabilin, dalam arti dia itu udah enak, udah dobelan, udah setiap hari keluar, otomatis kan tinggal jemurnya nggak usah terlalu kenceng kan, ibaratnya seperti itu. Kalau paruh putih? Kalau paruh putih, ibaratnya burung yang saya pegang sekarang itu dia itu sukanya jemur Mas. Jadi kalau dia harian jemurnya kurang, gacornya kurang sebelumnya itu loh Mas. Nah jadi ketemunya dia sukanya jemur. Terus gacornya berarti dijemur ya? Nah dijemur sama mandi Mas. Sama mandinya siang malam apa cuma siang? Kalau putih, paruh putih dia sukanya mandi semprot Mas. Mandi semprot ya. Kalau yang saya pegang mandi semprot. Itu kan jantan ya, jantan. Terus kalau yang lain kan paruh merah itu dimandiin sendiri ya, pakai cepuk ya tadi. Suruh mandi sendiri ya. Oke. Jadi dia mandi nggak mandi biarin. Tapi kalau paruh putihnya saya itu paksa, dia itu sukanya kalau dikasih cepuk besar ya dia mandi, cuma gacornya kurang loh Mas. Kurang. Coba disemprot sambil dijemur, kok dia mulai enak, mulai gacor, dobelan semakin rapet, terus dia juga mulai mapan, enak. Ibaratnya fungsi mandi semprot itu kan untuk burung lovebird itu di samping dia untuk menyelabilkan emosi dan birahi, juga dia biar tenang juga si burung, seperti itu Mas. Tidak gelisah ya Mas. Jadi ya ternyata kok kalau habis disemprot mandi basah kuyup kok dia setelah kering dia kok lebih tenang, lebih nyaman. Oh berarti dia nyamannya mintanya dimandiin kayak gitu. Sebelumnya gini Mas, menurut Mas Dior sendiri ya, selama ini loh ya, lebih penting, lebih utama mana? Pemilihan bahan atau rawatan Mas? Kalau saya sih yang utama sebenarnya rawatan sih Mas. Rawatan. Kalau pemilihan bahan sekarang banyak kok Mas. Kita beli di pasar, beli di postingan, dengan cuma lihat foto aja. Kalau kita misal udah feeling kan, berarti kan kita nggak lihat bahan itu materinya seperti apa kan.
Terus kalau enggak kita apa namanya rawat yang bener-bener apa namanya ya, rawatnya konsisten, kita udah tahu oh ini burung jantan itu sebenarnya itu nggak jauh rawatnya itu seperti ini kan, tinggal kita otak-atik ibaratnya Berarti- pemahamannya aja sih. Berarti gini Mas, kalau kita melihat bahannya dulu bunyinya seperti apa, kan bisa sama aja 50-50 Mas. 50, tapi kan gini Mas, kalau kita nggak lihat bahan, kita kan tadi kan apa antara rawatan dan pemilihan bahan. Karena yang Lebih paling utama mana, lebih utama mana gitu Iya. kan. Sebenarnya sih lebih utama perawatan Mas. Karena pemilihan bahan kita udah bisa memilih bahan bagus, tapi kita nggak bisa ngerawat percuma Mas. Oh iya benar. Percuma. Itu ya bisa ya. Sekarang banyak Mas teman-teman kita apa beli di postingan, beli burung bagus, udah double, udah pasangan pun kita ambil, kita beli, kita rawatnya salah juga Percuma ya. Percuma, Mas, Iya, kayak gitu. Kembali lagi bunyinya nggak bakal jadi ya. kecuali kalau kita apa pemilihan bahan nomor 2 kita rawatan. Yang namanya kita main lovebird kan harus sabar. Entah itu jadinya 1 bulan, 2 bulan, setahun, kalau kita rawatnya konsisten, insya Allah pasti. Tapi untuk menurut saya Mas, kalau untuk pemula itu malah justru makin pusing Mas. Nah. Kalau semisal ya, kalau pemain udah lama, pemain konslet itu kan, pasti kan memilihnya bahan-bahan yang udah enak, Udah enak. lagu-lagu, nada kering gitu kan. Kalau pemula milih bahan seperti itu, belum pernah menciptakan konslet, belum pernah buat konslet, pastinya kan pusing. Nah, karena kan kita belum tahu rawatannya kan. Tahu rawatannya, Nah, gitu, belum Mas. tahu pemilihan bahannya juga. Gitu. Tapi menurut saya balance juga sih Mas, antara pemilihan bahan sama rawatan balance lah. Nah. Istilah harus seimbang lah. Ya. Cuma kan kalau pemilihan bahannya di nomor 2, ya kita tinggal nunggunya kan lama, Paling gitu kan. pemilihan bahan Mas, kalau untuk perawatan kita bisa lihat di media Nah, sosial sekarang iya, banyak. Kita gitu. udah pilih bahan jeli nih, pasti ini bisa nih diarahkan ke konslet. Tinggal kita mau ngikutin narasumber siapa kan mungkin seperti itu. Mas. Bener Mas. Bener ya. Cuma ya sekarang karena terlalu apa narasumber udah terlalu banyak kan kita ya Pilih salah satu ya Mas. juga otomatis kan banyak lah teman-teman pemain-pemain konslet juga, mereka pun juga nggak mungkin pelit ilmu, kita tinggal japri aja. Itu benar-benar ilmu yang real ya Mas, ya terbuka semua ya. Terbuka semua Mas, semuanya. Terbukti dengan sekarang ini Mas, ya hampir di setiap daerah itu banyak ada lah, pasti ada lovebird konslet yang keluar. Nah, gitu. Karena Kenapa kan- nggak dari dulu? Nah, sekarang kan Banyak. udah, mungkin pertama kali kan keluar namanya jantan di penjodohan. Nah, kuncinya itu Mas, Bener. gacor double jodohin konslet. Kalau nggak ada, kalau dulu nggak dibuka rahasia itu, mungkin sekarang masih juga Iya. stabil lah, harganya juga masih tinggi lah. Karena sekarang banyak burung konslet kan, berarti kan teman-teman konslet, pemain konslet kan semuanya itu berbagi ilmu semua Iya, Mas. berbagi ilmu, nyari bahan gitu kan. Sekarang kita buktikan aja Mas, main ke daerah mana pasti ada konslet juga. Iya Mas. Bukan Sekarang. pendatang baru lagi, udah lebih biasa lah gitu lah. Nah terus sekarang gini Mas, si Mas Dior kan sekarang udah mulai ngerawat betina ini, Iya. udah apa ya, udah mulai ada bahan-bahan Wah, betina betina. banyak. Nah ini untuk perbedaan betina sama jantan, perbedaan yang sangat signifikan itu apa Mas? Kalau buat saya ya Mas ya, kan saya kan Pengacorannya tuh. dari pengacoran kan saya juga masih apa namanya sambil sharing-sharing juga sama teman-teman pemain betina gitu kan. Jadi kalau untuk perbedaan di jantan sama betina sebenarnya perbedaannya gini Mas. Kalau burung jantan sampai bener-bener, kalau saya ya Mas ya, kalau sampai bener-bener udah kuat dobelan, udah tinggal cari pasangan itu masih saya pakai pakan kenceng. Dari pakan loh. Jantan sampai dia berjalan lapang saya masih pakai pakan kenceng. Kecuali kalau udah mulai stabil di lapang saya udah kurangin pakai pakan polos. Tapi kalau betina, kalau saya dari pakan dulu ya Mas ya. Kalau dapat bahan dia belum, ibaratnya kita lihat birahinya belum enak, keluar gacornya belum, kita masih pakan kenceng. Tapi kalau udah mulai keluar dobelan, saya langsung ganti pakan polos Mas. Kalau betina. Kalau betina. Nah, terus kalau untuk mandi, Ya. kalau untuk jantan paruh merah ya Mas ya, itu kan biar mandi sendiri. Ya. Kalau paruh putih karena burung saya maunya seperti itu. Kalau yang lainnya kan kita juga belum tahu kan, saya cuma baru pegang satu gitu kan. Kalau untuk betina, saya tetap kasih cepuk besar, suruh mandi sendiri. Tapi tetap saya pancing semprot Mas. Jagain ya. Saya Tadi juga saya lihat Mas Dior kan jagain, malah justru lebih menjaga betinanya. betinanya Mas. Wiwik semprot gitu. Wiwik semprot gitu. Juga berarti cuaca di Cilacap itu kan panas juga panas sih. banget. Mungkin perawatan betina lebih ekstrim ya. Lebih ribet. Ribet. Nah. Kita
supaya burung gacor itu sekali ngelirik semprot, ngelirik semprot, ngelirik semprot, sampai secapeknya apa gimana mas? Kalau saya sih paling jam 12 jam 11 kan udah mulai teduh kan di samping rumah sih. Nggak ada panas gitu. Nah, udah nggak saya semprot sih. Tapi kalau pas sebelum jam 11 saya bisa semprot bisa sampai 10 kali 15 kali gitu mas. Tapi sistemnya renteng juga seperti ini. Renteng. Tapi kan kalau Cuma yang jaraknya jantan ada beda. jarak ya. Nah, Kalau betina saya lebih nempel mas. kalau betina lebih nempel, kalau jantan lebih ada jarak Lebih ya. jarak. Oh seperti Gitu. itu. Signifikannya seperti itu ya mas ya Gitu. perbedaannya ya. Terus kalau di dalam, Kalau di masuk gitu aja. Kalau di dalam sama mas, kayak jantan sama betina, saya ditempel agak deket-deket sih. Cuma ruangannya tempatnya beda. Ini kalau jantan sama betina sendiri, Mas Dior lebih berani. Kalau burung udah gacor, entah jantan entah betina, lebih berani melatih kegandangannya itu untuk jantan apa betina? Kalau udah gacor, udah keluar dobelan lebih berani betina mas. Betina. Kalau betina single pun, kalau single udah keluar dobelan, saya berani bawa ke lapangan Malah sih kebalik gitu. ya sama narasumber yang lain. Gitu. Kalau saya seperti itu mas. Kalau betina malah justru berani. Berani kalau saya. Kalau Mas. jantan belum berani, Mas. Harus dikasih pasangan. Cuma kita kalau dibawa ke gantangannya nggak digantang. Maksudnya? Kalau saya betina itu mas, kalau udah keluar dobelan gitu ya, udah gacor, udah keluar dobelan, udah enak di rumah, saya di gantangan itu paling di pinggir, Oh. di pinggir. Kalau nggak di bawah, nggak saya gantang sih. Cuma ngelatin ngelatih gitu ya. gitu aja. Kan saya lihat juga loh, kalau dia di lapangan kok masih keluar faktornya, ya saya nggak untuk kedepannya masih saya proses lagi di rumah gitu. Terus untuk betina sendiri Mas Dior, untuk undulannya ini kalau udah mulai dobelan keluar, Mas Dior itu pakainya jantan atau paut atau lolohan? Kalau saya sih mas ya, pertama pasti saya pakai paut dulu mas. Saya pakai paut dulu, saya ombyok paut. Beda ya paut sama lolohan ya Mas ya? Beda, saya paut dulu. Saya ombyok paut ada 4 atau 5. Pautnya 4 4 atau 5 paut, nah, betinanya 1 ditaruh sangar kotak. Terus Dibiarin setengah jam atau 1 jam lah. Dia suruh ya? narung. Gimana? Cara bahasa ini bantai loh mas. Oh, Pasti kan emosinya keluar. Kalau dia udah emosinya udah tersalurkan, coba kita pisah gitu kan. Coba kita pisah gitu. Kalau misal dipisah dari paut dia juga tetap udah enak. Ibaratnya dia nantinya itu pasti undulannya nggak jauh dari paut. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau misal karakter betina itu dia maunya dibirai tinggi, ibaratnya dia kok ngekeknya kok nyarinya kok dijelaskan tuh, dilihat tuh kalau dia ngekek itu dengan nunggu birainya tuh tinggi dulu, dia baru enak keluar dobelan loh mas, gacornya keluar. Itu biasanya itu nantinya pakai jantan kayak gitu. Dikawinkan juga nggak mas? Nah kalau saya kemarin saya pernah pegang jantan kawin macet mas. Betinanya apa jantannya? Betinanya pegang betina kawin sama jantan macet. Oh malah macet ya? Ini saya justru kadang-kadang kan banyak sekali kalau betina ya, karena lebih ribet dari jantan ya. Cuma kalau betina kan kalau dia durasi 1 menit 2 menit dia konslet pun nggak jauh beda mas. Beda ya? Pasti keluar durasinya. Ya. Entah faktor entah konslet pasti keluar durasinya kalau betina ya. Kalau jantan kan biasanya berkurang kalau mas ya. Karena jedanya lebih rapat. Jedanya lebih rapat ya. Terus kebanyakan juga untuk betina nih mas, narasumber lain juga mancing emosi dulu biar dobelinnya semakin kuat. Iya. Suruh bantai, naruh seperti itu ya. Berarti di sini juga sama ya. Sama mas. Terus untuk disangkarnya mas kalau udah jalan kan kalau ada sih yang pakai sangkar bulat. Kalau saya sih mas ya, kalau yang betina kemarin kan pegang betina tapi ngawinnya tuh macet. Dia betina tapi berarti kan kalau di sangar sangar kotak pakai jantan, pasti kan dia birainya kan kawin. Dia sukanya pakai sangar bulat. Ada. Terus kalau yang paut lolohan sih pasti paut yang undulan paut sih pasti pakai sangar kotak sih mas. Kalau untuk jantan sendiri kan kalau udah konslet kan ditaruh di sangar kotak kan sama jodohannya gitu. Paling kita kalau udah konslet ini bicara udah konslet paling kita keluarin setiap hari, jemur sebentar, mandikan, masukin kan gitu. Kalau betina menyesuaikan burungnya mas. Kalau mau karena tinggal bawa aja ya. Ada yang cuma main tempel sama jantan ada. Gitu. Oh cuma tempel. Apa namanya sistem ada. apa itu ya? Chamber ya? Chamber. Ya kayak cempluk seperti itu ya, ada. Gitu ya. Sampai susah nyari di gandangan nggak jalan, nyari burung-burung lainnya faktor ditempel-tempel gitu ya. Ada.
Berarti tinggal kita lebih jeli memahami si karakter burung kita sendiri. Benar mas, gitu. Ya. Nah ini untuk akhir-akhir ini penjualan gimana mas? Alhamdulillah Pakan sih tadi. pakan ya Bahasa lumayan. Jawanya cetal-cetil ya mas? Iya mas, lumayan lah. Ya lumayan Ah, ya. Alhamdulillah masih ada pemasukan dari pakan. Mm-mm. Terus mas Dio sendiri ini katanya jual beli paut. Iya mas, PAUD. Udah lama apa gimana? Aku malah baru tahu. Ya belum lama sih, ya 3 bulan 4 bulanan sih mas. Ya karena kan sekarang pemain-pemain kan, kalau saya pun ya mas ya berangkat lomba jauh cuma bawa burung dewasa, nggak bawa PAUD. Nunggu sesi berikutnya itu lama kan. Makanya sekarang bawa cucak hijau juga ya? Iya, sama Wah, cucak hijau hijaunya juga. udah melalang buana ini. Belum gitu. saya liput juga cucak hijaunya Mas Dio. Sering juara ya? Iya, Mas, Juara satu alhamdulillah. juga sering. Nanti saya kasih videonya pautnya ya Mas. Iya, Mas. Siapa tahu ada yang ngelirik Oh, iya. pautnya dari kandangnya Mas Dior. Kemarin pernah juara 1 di Piala Danyon ya? Piala Danyon juara 1 Lost mas. point? Lost point. Lost point. Ya susahnya sekarang sama sih mas, sama burung dewasa nyarinya kalau sekarang Lost point kelas atau lost overlap? point, Lost point gitu. overlap, lost point overlap. Gitu. Kalau untuk pautnya sistem untul apa single Mas? Kalau saya main PAUD itu nggak untul satu pasang gitu mas. Maksudnya? Saya mainnya koloni mas. Oh, sangkar kotak bawa banyak gitu ya. 20 ke 30 playernya satu gitu. Iya, ya nggak 20-30 sih mas. Sekalian jualan Ah. di perlombaan kalian jualan paut. Cuma- Si Bima sama Nino suruh jualan. Cuma kalau PAUDnya saya itu biasanya itu enaknya kalau udah di lapangan tuh nggak ribet mas. Settingannya itu pasti kalau udah jalan itu millet kayak dewasa, milletnya polos, ES-nya tinggal kita hitung jagungnya berapa, Oh, kaminya berapa berapa. biji Oh, gitu. oh. Tinggal cabut, semprot, Iya. kata gitu ya. Lebih apa ya? Lebih stabil. Lebih stabil juga ya. Tapi tentunya harganya nggak mahal kan Mas? Enggak mas, nggak nyampe berjuta-juta kalau bahan. Oh, berarti 100 bisa ya. Nanti beli bawa dua ya. Oke, mungkin cukup segitu aja Mas ilmunya Siap Mas. mas. Mungkin sudah apa ya, cukup bermanfaat buat teman-teman. Yang penting kan kita tahu karakter burung, perbedaan jantan sama betinanya Mas. Iya, Untuk Mas. paruh putih yang lebih utama pahami dulu ya Pahami dulu karakternya, Mas. Untuk pemilihan bahan dan rawatan menurut saya juga 50-50 lah Mas. Harus seimbang, balance seimbang. gitu ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Kita Lestari.